Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bergaul dengan Benar. Bergaul dengan benar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24. Henokh itu hidup bergaul dengan Allah dan Allah mengangkat Henokh dalam kehidupan yang tidak mengalami kematian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan sahabat seperjalanan di tengah relasi kami di dalam dunia ini. Dalam segala aspek, kami mau bergaul dengan benar agar hidup kami terselamatkan dan hidup kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita belajar memperhatikan semua benda-benda yang ada di dalam dunia, maka benda-benda itu dibentuk dari bahan dasar. Sewaktu kita punya meja, maka bahan dasarnya dari kayu, mungkin ada yang dari besi. Sewaktu kita kemudian saudara-saudara memiliki buku, maka bahan dasarnya juga dari kayu, dari serbuk kayu. Dan sewaktu kita saudara-saudara belajar tentang ilmu pengetahuan, penemuan, maka bahan dasarnya dari survei, dari riset, dari penelitian. Sewaktu seseorang saudara-saudara bisa menyelesaikan sarjana, maka bahan dasarnya dari pendidikan yang dilewati dari jenjang sekolah dasar, menengah, sampai kepada atas. Bagaimana tentang manusia di dalam segala tingkah lakunya? Kita sebetulnya produk kita menjadi seperti siapa, maka bahan dasarnya salah satunya yaitu dari pergaulan. Alkitab sudah mencatat sedemikian rupa betapa pentingnya saudara akan berelasi dengan siapa, dan Anda dibentuk oleh apa dan menjadi apa. Maka pergaulan sesungguhnya adalah salah satu produk dasar yang menjadikan kita seperti siapa dan kita menjadi apa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya melihat diri saya ada hari ini karena faktor pergaulan. Saya bergaul itu dengan para atlet dan olahragawan. Saya bergaul dengan seniman. Saya bergaul banyak di gereja. Saya juga bergaul dengan para orang-orang kreatif. Dan sewaktu saya bergaul dengan buku, maka bacaan-bacaan dan buku yang saya baca, saya senang dengan tindakan-tindakan orang-orang yang heroik, orang yang suka menolong, para pahlawan. Baik yang saya kagumi, pahlawan-pahlawan dunia, pahlawan-pahlawan di dalam membela rakyat-rakyat yang lemah, yang tertindas. Maka itu yang saya baca. Maka sesungguhnya semua latar belakang pergaulan saya, baik dengan orang, dengan buku, dengan bacaan, dengan katakanlah kegiatan, itu membentuk diri saya ada hari ini. Saya tentu juga bergaul dengan ayah saya. Ayah saya adalah seorang pekerja keras. Dia tidak pernah bisa diam, dia hanya tidur kalau memang lelah. Tapi selama terbangun, dia akan bergerak terus, dia akan bekerja terus, dia akan produktif dan efektif. Maka bahan baku dasar saya adalah dari ayah saya yang membuat saya ada hari ini. Sahabat seperjalanan, pergaulan itu adalah bahan baku yang menjadikan kita menjadi siapa dan menjadi seperti apa. Mari kita lihat bahan baku yang ada di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bahan bakunya orang bijak adalah bergaul dengan orang bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang-orang malang bukan dari kota Malang maksudnya. Orang yang hidupnya itu tragis, yang malang, yang tidak beruntung karena dia bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang bebal. Mari kita lihat lagi tentang bahan baku. Dalam Amsal pasal 20 ayat 19, orang yang bergaul dengan yang bocor mulut
Ya, orang yang bergaul dengan orang yang suka mengumpat dikatakan, yang suka bersungut-sungut, maka dia akan menjadi orang yang bocor mulut. Jadi orang yang bocor mulut, yang suka gosip, karena bergaul dengan bahan dasar yang seperti demikian. Lalu, Alkitab mengatakan dalam Amsal 28 ayat yang ke-7, siapa anak yang mempermalukan ayahnya? Cukup menarik. Jadi anak-anak yang suka mempermalukan ayahnya berarti ada tindakan-tindakan yang buruk. Bagaimana anak-anak yang kemudian tidak membanggakan orang tuanya, tidak membanggakan ayahnya? Dalam Amsal 28 ayat ke-7 dikatakan, orang yang bergaul dengan pelahap itu berarti tukang makan, suka makan. Pagi, siang, malam makan, tidak henti-henti. Makan bukan karena kebutuhan, tapi makan karena keinginan. Dikatakan mempermalukan ayahnya. Lalu orang yang boros harta, salah satunya dalam Amsal 29 ayat yang ketiga. Orang yang boros harta itu bergaul dengan siapa? Alkitab mengatakan orang yang suka bergaul dengan pelacur. Orang yang bergaul dengan pelacur, dia akan memboroskan harta. Sahabat seperjalanan, kita memang tidak dipanggil untuk menghindari orang-orang sedemikian rupa. Dan sebetulnya sebelum kita bergaul dengan dunia yang tidak sempurna ini, dunia yang kita akan bertemu dengan macam-macam orang, kita tidak mungkin hanya bergaul dengan orang-orang suci, orang-orang kudus, dan memang tidak ada orang suci dan orang kudus. Tetapi faktor yang pertama, bagaimana kita kemudian tidak terkontaminasi, kita tidak terpengaruh, kita tidak terbawa arus untuk pergaulan buruk. Bahkan kitalah yang membawa mereka ke dalam kejalan benar. Apa yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah kita harus bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian 5:24 dikatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, sehingga Henokh tidak mengalami kematian. Selagi masih hidup, Henokh diangkat oleh Allah. Dan kita tidak menemukan sampai saat ini di mana pemakaman Henokh, di mana kuburan Henokh, dan bagaimana cara matinya Henokh. Tidak ada. Alkitab mengatakan apa? Henokh hidup bergaul dengan Allah, diangkat oleh Allah dan tidak mengalami kematian. Kata diangkat ini benar-benar Henokh tidak mengalami kematian. Namun kata diangkat ini punya makna yang jauh lebih dalam. Orang-orang yang bergaul dengan Allah akan diangkat oleh Allah. Sewaktu orang bergaul dengan Allah, maka kebenaran Allah menjadi kebenaran dirinya. Dia akan hidup dalam kejujuran, dia akan hidup dalam ketulusan, hidupnya akan penuh dengan tanggung jawab, hidupnya komitmen, hidupnya bisa dipercaya, hidupnya penuh dengan kesetiaan, hidupnya penuh dengan kesungguhan. Sahabat seperjalanan, maka itu akan membudaya di dalam hidup kita. Kebenaran menjadi menetap permanen dalam hidup kita. Kejujuran menjadi menetap dan permanen di dalam diri kita. Bertanggung jawab menjadi menetap dan permanen di dalam diri kita. Kehidupan menjaga bagaimana tidak terjerumus ke dalam dosa, menetap dan permanen di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, bergaul dengan benar. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, contoh-contoh. Orang yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Orang yang bergaul dengan orang yang suka bersungut-sungut dan mengumpat, dia akan menjadi orang yang bocor mulut. Orang yang bergaul dengan pelahap, dia akan mempermalukan ayahnya. Orang yang bergaul dengan pelacur, dia akan memboroskan harta. Itu catatan-catatan dalam Alkitab tentang pergaulan yang sebagai bahan dasar akan membentuk dirimu menjadi apa dan menjadi siapa. Tetapi orang yang bergaul dengan Allah seperti Henokh hidup bergaul dengan Allah dan diangkat oleh Allah. Sahabat seperjalanan, mari kita ciptakan pergaulan yang baik. Dan yang terutama, kita bergaul dengan Allah dan kebenarannya, dan di dalam firman-Nya yang akan membentuk kita menjadi orang-orang benar karena kita bergaul dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami para sahabat seperjalanan menjadi pribadi-pribadi yang bergaul dengan benar,
bergaul dengan Allah yang benar dan dengan firman-Nya. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat bergaul dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.